Puji Bapa Yahweh, kita akan melanjutkan tentang pengajaran Roh Kudus ya. Kita sudah menyelesaikan pengajaran sampai kepada Daud yang sudah mengambil Batsheba sebagai istrinya. Dan Batsheba akhirnya hamil. Tetapi kemudian karena ini adalah benih yang memang Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan tidak kehendaki. Akhirnya anak itu ya dengan cara Tuhan ambil. Walaupun kita melihat Daud berusaha untuk memohon belas kasihan Tuhan ya, supaya apabila Tuhan berkenan anak ini dapat diselamatkan atau dapat disembuhkan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain sehingga anak ini memang Tuhan ambil ya. Dan dari ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ini, kemudian setelah beberapa waktu, setelah masa perkabungan lewat, ya sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri, Batsheba mendapatkan kesempatan lagi ya untuk ada bersama Daud. Ingat Batsheba itu istri ke-7 ya. Istri ke-7 Batsheba itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 3 coba kita lihat ya. 1 Tawari pasal ke-3, kita lihat ini sebagai pengetahuan supaya kita mengerti kebenaran firman. 1 Tawari pasal 3. Ya. Inilah anak-anak Daud yang dilahirkan baginya di Hebron. Ya. Kita harus ingat istri yang pertama dari Daud adalah siapa? Istrinya anaknya si Saul, Mikal ya. Tapi dia nggak punya anak. Ingat ya. Jadi Mikal itu istri yang pertama. Ya, istilahnya ya memang istri pertama dari yang diberikan Saul kepada Daud. Tetapi karena dia tidak menghormati hadirat Tuhan, sehingga dia tidak mendapatkan anak. Nah, ini di sini kita lihat anak-anak Daud yang dilahirkan baginya di Hebron. Hebron karena begini ya, dia kan di Hebron berapa 7 tahun, kemudian di Yerusalem, total itu 40 tahun. Ya, jadi 7 tahun sampai 33 tahun. Ya. Yang sulung Amnon, ini istri dari istri kedua yang bernama Ahinoam, wanita Yesreel. Jadi ini anak yang sulung ya, anak yang sulung. Kemudian yang kedua Daniel, anak Abigail, bekas istrinya si siapa? Nabal ya. Terus kemudian yang ketiga, terus ayat naik ke atas lagi. Yang ketiga, bisa. Yang ketiga Absalom. Absalom yang ketiga. Absalom yang ketiga itu anak dari Maka, putri Tama Raja Gesur. Yang keempat Adonia, anaknya Hagit. Ya. Yang kelima Sefaka, anak Abital. Yang keenam Yitrim, ya, anak daripada Egla. Terus baru nanti yang ketujuh Batsheba. Ya, Batsheba ini yang melahirkan si Salomo. Jadi Salomo itu secara urutan dia itu anak yang ketujuh. Ya, sedangkan si Daud ini istrinya banyak ya. Jadi kalau saudara baca di selanjutnya, kalau kita lengkap di dalam ayat ke-9, itulah anak-anak Daud di samping anak-anak dari para gundiknya. Jadi dia punya anak dari istri-istri sahnya,
7 orang istri, ya. Terus ada gundik-gundiknya lagi, jadi istrinya banyak. Dan ini adalah sebenarnya melanggar Torah ya. Ya kita harus belak-belakan itu melanggar Torah. Karena di dalam Ulangan 17 itu dilarang punya istri banyak. Dan memang Tuhan tidak menciptakan manusia seorang laki-laki terus punya istri banyak, tidak ada. Yang ada satu laki-laki ya satu perempuan. Ya. Walaupun dalam kenyataan yang kita lihat seperti contohnya Abraham. Abraham itu kan punya istri Sarah. Tapi Sarah kasih Hagar lagi. Nanti setelah Sarah meninggal, baru dia kawin lagi dengan Ketura. Jadi istrinya si Abraham ini ada 3. Ya. Nah, dari situlah lahir semua keturunan-keturunan. Yang ternyata kalau kita lihat itu menjadi bangsa-bangsa yang besar. Ya. Kemudian dari pernikahan si anak-anak yang lahir dari Abraham dan Sarah, yang diakui itu hanya Yitzhak ya. Hanya Yitzhak, karena keturunanmu dalam pandangan Bapa Yahweh itu hanya dari Yitzhak, hanya dari Sarah, yaitu Yitzhak. Ya. Dan dari Yitzhak sendiri kita melihat mereka mendapat 2 orang anak. Dan yang diambil ternyata anak-anak dari Yakub. Nah, dari Yakub ini pun kita tahu dia punya berapa? 2 istri dan 2 gundik. Ya, jadi dari 4 orang istri dia mendapatkan 13 orang anak. 12 laki-laki, 1 orang perempuan. Ya. Tetapi semua ini Tuhan izinkan terjadi. Ya. Bukan berarti kita asal contoh aja ya. Loh ini kok bisa istri banyak ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi. Ya, itu juga ya tentunya ada maksud Tuhan ya, ada maksud Tuhan untuk juga dari benih-benih mereka ini lahir keturunan-keturunan yang memang Tuhan kehendaki. Artinya keturunan-keturunan yang menurunkan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Tetapi dari situ kita melihat ya, kitab suci kita ini apa yang terjadi itu yang ditulis. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Ya. Tetapi saya pernah katakan kepada saudara bahwa Torah itu adalah undang-undang dasarnya. Ya. Jadi kalau apapun juga yang mereka lakukan, kalau dia melanggar Torah, itu tetap ada sebab, ada akibat. Ya. Ada benih yang ditabur, ada benih yang harus kita tuai. Ya. Sehingga Tuhan itu tetap pada jalurnya. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan Adam ada 2 Hawa. Adam ya 1, Hawa 1. Ya tetapi karena ya itulah namanya kedagingan, akhirnya bisa terjadi seperti itu. Seperti 1 orang laki-laki punya banyak istri, atau bahkan sebaliknya 1 perempuan punya banyak suami. Ya, itu bukan main-main ya, itu sesuatu hal yang memang terjadi. Di beberapa tempat di daerah-daerah, ya, ada orang yang 1 keluarga umpamanya. Ini kenyataan. Seorang perempuan, ya. Kalau dalam keluarga si suami itu punya banyak laki-laki, dia jadi istri dari semuanya. Bisa ditangkap. Jadi apa istilahnya poliandri ya, kalau saya nggak salah. Jadi 1 perempuan suaminya banyak. Jadi 1 keluarga itu jadi suaminya. Itulah adat istiadat yang masuk ya. Nah, di sini kita melihat ya, apa yang diperbuat oleh Daud. Daud itu garis keturunan di mana Yeshua sang juru selamat lahir. Tetapi kita di sini Tuhan begitu luar biasa. Ya, saya pernah kalau saudara baca di dalam garis keturunan daripada Yeshua dari mulai Abraham itu kan terus ke bawah itu banyak bahkan keturunan-keturunan dari perempuan-perempuan yang
kalau secara ininya dianggap seolah-olah tidak benar. Ya. Ya itu kenyataan karena kayak dari Yehuda kan. Yehuda punya istri itu Tamar. Tamar itu menantunya. Kemudian dari ketika mereka masuk ke mana? Ke Yeriko kan Rahab. Rahab itu kan pelacur. Nah di sini kita melihat ya. Kenapa bisa begitu? Tuhan mau kasih lihat ya bahwa orang-orang yang dalam pandangan manusia itu ya kelihatannya nggak beres, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi saluran menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa ditangkap ya. Nah, jadi artinya kita juga tidak boleh menuduh kadang-kadang dia dari keturunan ya. Ya kadang-kadang sifat manusia begitu kan, keturunannya begini sih. Ya. Sehingga kan ada istilah orang ya di Indonesia ini kan ada beberapa golongan yang menyatakan kalau mau kawin lihat dulu nih dari mana nih asal usulnya. Ya macam-macam istilah lah. Macam-macam istilah. Memang secara logika ya itu bagus juga. Ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita melalui keturunan dari Yeshua itu. Dari Yehuda Garisan kan dikatakan dari Yehuda itu keturunan semuanya. Ya. Ternyata ada hal-hal yang kalau menurut ukuran manusia sekarang itu kurang bagus. Tetapi toh Tuhan pakai. Ya. Nah di sini kita melihat Tuhan mau kasih lihat. Dia itu menjadi juru selamat untuk semua orang. Dari segala macam golongan. Dan saya percaya orang-orang yang dipakai ini adalah orang-orang yang pada sebelumnya itu orang brengsek. Tapi kemudian dipilih Tuhan dan mereka menjadi alat untuk memberkati. Ya. Nah di sini kita melihat Daud punya istri banyak memang. Tapi luar biasa dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Nah di sini kita melihat juga dari apa yang kita baca. Ya, ternyata kan si Daud ini kalau secara hierarki seharusnya kan dia mengangkat raja itu dari anak yang pertama kan. Tetapi kalau kita lihat Salomo itu bukan anak yang pertama. Tetapi anak yang ketujuh. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya itulah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk memilih. Terus Salomo ini anak dari siapa? Bisa ditangkap. Salomo itu anaknya Batseba. Batseba itu siapa? Iya kan? Kita melihatkan ini kayaknya kok kayak begini. Tetapi kita harus melihat cara Tuhan dengan cara berpikir manusia itu beda. Ya, memang kita lihat sebenarnya Batseba ini kalau kita mau lihat ini bukan bibit yang bagus. Ya, karena dia kan ya istilah kata berselingkuh dengan orang lain. Begitu juga Daud dia berselingkuh dengan si Batseba yang adalah istri orang lain. Tetapi kita melihat di sini itulah Tuhan mengajar kita. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu terjadi, ya kita coba ikuti. Kita juga harus terus koreksi diri. Loh kenapa si Daud justru kok milih anak yang jadi raja kok bukan dari yang pertama? Kok dari yang nomor 7? Tetapi ini pun tidak terlepas daripada, ya mungkin kalau saudara baca ceritanya, dia mungkin pernah mengeluarkan janji kepada Batseba kan, bahwa anak dari Batseba ini akan jadi raja. Dan itu memang ditagih oleh Batseba. Dan kita melihat itulah rencana Tuhan karena kita lihat ya Tuhan ternyata berkenan kepada Salomo. Kenapa saya katakan berkenan? Karena dia akan memberkati Salomo dengan hikmat yang luar biasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada orang yang seperti Salomo sebelum dia ataupun sesudah dia. Hikmatnya tidak ada yang menyamai dia. Artinya Tuhan memang berkenan. Ya. Tapi kita melihat di sini, ya dalam kehidupan ya kelihatannya kan awal-awalnya sih baik-baik, bagus-bagus kan. Salomo kan luar biasa bagus tadi. Dia yang dikenal sebagai orang yang membangun bait suci pertama.
Dia yang ketika mempersembahkan korban, api turun dari sorga. Push. Ya, api itu tuh kan luar biasa itu. Bagaimana artinya kita yakin bahwa Tuhan berkenan akan doa daripada si Salomo. Ya, kita lihat ya. 2 Tawarik pasal 7 coba. Ayat 1. Ketika Salomo selesai berdoa ini ya. Kemudian api turun dari mana? Dari sorga. Nah, kita bisa atau saya menafsirkan. Saya ya. Karena ini tidak tertulis. Jadi saya menafsirkan. Bait suci yang ketiga nanti mungkin akan seperti ini. Bisa ditangkap? Mungkin akan seperti ini. Mereka mempersiapkan semuanya, mempersembahkan lembu merah itu. Nah, tinggal berdoa. Sehingga waktu Tuhan, api dari sorga akan membakar. Dan bisa saja kita menafsirkan atau saya menafsirkan. Ya, saya menafsirkan. Karena 2 orang yang diurapi Tuhan, Elia dan Musa, dia akan turun lagi. Bisa ditangkap. Ya. Bisa aja waktu itu bait suci dibangun. Sudah dibangun. Sehingga mungkin saja Elia ini yang akan mempersembahkan korban untuk bangsa Israel. Bisa ditangkap maksud saya? Ini tafsiran ya. Ini tafsiran. Karena kan kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal keberapa? 11 ya. Kita lihat ya. Ini tafsirannya, bukan saya katakan pasti ini kita menafsir ya boleh-boleh aja. Karena ada ayatnya. Saya bilang kita tafsir boleh karena ada ayatnya. Kita baca ayat 1 mulai. Kepadaku diberikan sebatang buluh berupa tongkat pengukur. Dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim. Dan mesbah-mesbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus dan janganlah mengukurnya. Karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu berapa? Selama 42 bulan. 42 bulan ini 3,5 tahun. Ya. Dan anti Hamasya berkuasa selama 3,5 tahun. Jadi kita bisa saja, nanti kita lanjutkan, kita baca dulu. Aku menetapkan kepada kedua saksiku, ini kedua saksi. Mereka akan bernubuat selama 1260 hari. 1260 hari ini 3,5 tahun. Ya, tadi kan di sana 42 bulan, itu 3,5 tahun. Terus 2 orang saksi ini juga akan bernubuat 1260 hari, itu juga 3,5 tahun. Ya, kemudian dikatakan dengan mengenakan pakaian kabung. Artinya kenapa mereka berkabung? Karena bangsa Israel. Karena bangsa Israel. Karena mereka ini 2 nabi besar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Nah, kita baca dulu ya. Mereka inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Dan jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan makan habis mereka yang memusuhinya. Dan jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak mengirim hujan pada hari-hari mereka bernubuat. Dan mereka memiliki otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana. Sesering yang sekiranya mereka inginkan. Dan ketika mereka menggenapi kesaksian mereka, binatang buas yang muncul dari abis akan melawan peperangan dengan mereka, dan dia akan menaklukkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan ada di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan. Dan dari kaum dan suku dan bahasa dan bangsa mereka akan melihat mayatnya selama 3,5 hari. Mereka tidak mengizinkan mayatnya itu diletakkan di dalam kubur. Nah, perhatikan.
Dan mereka yang tinggal di bumi akan bersukacita atasnya, dan mereka akan bergembira dan akan mengirim hadiah yang seorang terhadap yang lain, karena kedua nabi itu telah menyiksa mereka yang tinggal di bumi. Dan setelah 3,5 hari roh kehidupan dari Elohim masuk ke dalam diri mereka. Nah, mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan ketakutan besar menimpa atas orang-orang yang melihat mereka. Dan mereka mendengar suatu suara nyaring dari langit yang mengatakan kepada mereka, naiklah ke sini. Dan mereka naik ke langit di dalam awan, dan yang memusuhinya melihat mereka, dan seterusnya. Nanti saudara baca. Nah, kita boleh menafsirkan. Kita boleh menafsirkan. Ya, kita melihat di sini. Ya, di dalam kitab Daniel. Ini tafsiran ya. Haleluya. Dalam kitab Daniel kita lihat di dalam Daniel pasal ke berapa ini? Daniel pasal ke-9 ya. Kita baca ayat 7, nanti saudara baca semua ya. Saya aja ambil sebagian-sebagian. Ayat 27. Perhatikan ya. Dia akan mendegukan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. 1 pekan itu 7 hari. Ya. Dan tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebab korban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Penafsirannya. Saya menafsirkan. 1 pekan ini pada pertengahan pekan korban dihentikan. Bisa ditangkap? Inilah yang saya tafsirkan pelayanan Yeshua. Selama setengah pekan, 3,5 hari, 3,5 tahun. Dia melayani Tuhan, dia melayani manusia untuk memberitakan keselamatan. Tapi setelah 3,5 tahun dia di-cut. Bisa ditangkap? Dia di-cut, dia disalib. Bisa ditangkap? Tapi firman Tuhan itu harus komplit. Setengah pekan yang terakhir itu digenapkan oleh 2 nabi ini. Bisa ditangkap maksud saya? Setengah pekan yang pertama itu Yeshua. Ya. Khususnya untuk bangsa Israel. Tetapi mereka menolak, bahkan mereka menyalibkan. Nah, 1 pekan ini harus digenapi. Sehingga setengah pekan yang terakhir itu digenapi oleh kedua orang nabi. Bisa ditangkap. Untuk apa? Untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel seperti yang pernah kita sering kali dengar dalam Yeskel 36. Akan datang waktunya. Ya, bangsa ini Tuhan akan memberikan roh yang baru. Jiwa yang baru, dan menanam Torahnya di dalam hati sanubari mereka. Sehingga mereka percaya bahwa Yahweh itulah Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam Yeshua Masiah. Bisa ditangkap? Sekarang ini mereka masih panggil Adonai. Ya, Yeshua mungkin mereka panggil. Tetapi enggak semua orang. Orang Israel saya bicara ya. Tetapi kalau nama Yahweh, mereka panggil Adonai. Dia nggak panggil Yeshua, nggak panggil Yahweh. Tetapi ketika kedua nabi ini memberitakan nama Tuhanmu itu Yahweh, ya, nama Tuhanmu itu Yahweh, Juru Selamatmu itu Yeshua. Itulah kesempatan di mana bangsa Israel menerima dan mengakui seperti apa yang diperbuat baik oleh Moshe maupun oleh si Elia ketika mereka masih hidup sebagai manusia biasa.
Elia kan salah satu nabi yang besar. Ketika mereka menyembah berhala bangsa Israel, Elia lah yang dipakai Tuhan sehingga mereka bertobat dan menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Moshe adalah nabi besar yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saya menafsirkan. Ya, kalau kita lihat ini kan kalau saudara baca kita Wahyu, itu kan masa kesukaran besar 3,5 tahun. Bisa aja dalam masa kesukaran itu, bagi kita umat Tuhan, yang sudah percaya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena kasih kemurahan Tuhan setelah semua digenapi termasuk pembangunan bait suci. Ya. Banyak orang yang di luar sana menyatakan, pokoknya kesukaran besar kita sudah diangkat, hati-hati. Hati-hati ya, kita baca lagi dalam Tesalonika ini. Karena banyak orang, oh ya ini masih ditahan, ada sebabnya. Loh, kita lihat yang benar, jangan main asal tebak aja. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1 kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 1, mulai. Ya. Saudara perhatikan ayatnya baik-baik. Supaya karena pengajaran di luar sana tidak seperti apa yang tertulis. Jadi saya anggap itu pengajaran palsu. Kami meminta kamu saudara-saudara. Perhatikan ayat ini. Ayat 1 diperhatikan. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiah. Artinya rapture. Dan berkumpulnya kita dengan dia. Perhatikan baik-baik ini. Karena apa? Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran. Tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan apapun ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Hamasia telah tiba. Kemudian biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali bahwa, ya ini syaratnya. Pertama-tama kemurtatan itu datang, manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Perhatikan, tidak ingatkah kamu bahwa aku selalu mengatakan hal ini kepadamu saat aku masih bersama dengan kamu. Dan sekarang kamu telah mengerti apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Yang mengenai datangnya itu adalah berdasarkan daya kerja setan. Ini agak beda dengan terjemahan saya ya. Ya. Perhatikan ini terjemahan Lugas ya. Ini agak beda. Ya. Kalau saya baca mulai ayat kedua, kiranya pikiranmu tidak lekas tergoncang. Ini Lugas ya. Jangan pula merasa resah, entah kamu karena roh, entah karena perkataan, ataupun karena surat yang seolah-olah kami berkata bahwa hari Hamasia telah tiba. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dalam hal apapun. Sebab jika si pemurtad atau manusia durhaka atau anak kebinasaan belum datang lebih dahulu dan menyatakan diri, lalu dengan argoannya meninggikan diri atas semua yang disebut ilah atau yang disembah, kemudian menduduki tempat kudus Elohim dan mendeklarasikan diri sebagai Elohim, maka hari itu belum tiba. Ini terjemahan saya nih, terjemahan Lukas. Jadi si pendurhaka itu harus dinyatakan dahulu, baru kedatangan Tuhan itu ada. Ini terjemahannya kurang bagus. Ya, di ayat keempat coba kita lihat ayat keempat. Ya, nanti saya baca ayat ini. Saya nggak tahu ayat keempat. Saya tidak tahu saudara punya. Tapi ini Lukas ayat keempat. Ayat keempat. Nah, lihat ya. Yakni dia yang menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah,
sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Hanya sampai situ. Bisa ditangkap ya? Saya nggak tahu terjemahan saudara seperti ini apa enggak. Sama seperti ini. Ini yang lugas nih. Saya baca yang lugas ya. Ayat 4. Lalu dengan arogannya dia meninggikan diri atas semua yang disebut ilah atau yang disembah. Kemudian menduduki tempat kudus Elohim dan mendeklarasikan dirinya sebagai Elohim. Maka hari itu belum tiba. Ini yang nggak ada nih. Maka hari itu belum tiba. Jadi harus ada deklarasi dulu. Baru kita, itulah yang saya katakan, bisa aja waktunya bersamaan. Bisa tanggap. Begitu dengar berita, oh sini masuk. Atau mungkin kita nggak dengar, atau kita tidak melihat di media, tapi itu sudah terjadi, baru kita yang berkenan akan diangkat. Bisa ditangkap. Nah di sini nggak ada. Harus lihat dulu, karena berdasarkan ini terjemahan lugas ini. Nggak tahu, saya coba King James kita lihat. King James kita lihat ya. Who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he as God sit in the temple of God, showing himself that he is God. And di sini nggak ada juga. Ya. Tapi kalau lihat dari NIV, ya itulah gunanya kita punya beberapa terjemahannya supaya kita ngerti. Ya. Ayat keempat. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Sini juga nggak ada. Tapi kita harus lihat ya. Tapi terjemahan daripada Lugas, saya mesti cari lagi dari terjemahan lain. Dari Lugas ini kelihatan. Dari Lugas ini sini katakan, ya, kan di dalam ayat 1 dikatakan, ya, supaya berkaitan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach dan berkumpulnya kita dengan Dia. Itu hanya akan terjadi apabila Dia yang disebut ilah atau yang disembah, kemudian menduduki tempat kudus Elohim, mendeklarasikan dirinya sebagai Elohim, maka hari itu belum tiba. Jadi harus deklarasi dulu, baru hari itu tiba. Tetapi bisa aja waktunya bersamaan. Bisa ditangkap. Nah, jadi kita, itulah gunanya kita harus punya banyak sumber ya. Karena terjemahan-terjemahan kita juga, ya saya harus cek lagi semua. Juga dari terjemahan Hebraic Roots. Karena semua terjemahan itu memang harus digenapkan. Tetapi ingat, terjemahan itu kadang-kadang apa namanya, ya kita lihat dari beberapa terjemahan, ya gak usah yang jauh-jauh lah dari, ini sama-sama ILT kan. Tapi ini ILT yang lugas. Yang lugas itu jelas. Itu harus dinyatakan dahulu baru terjadi pengangkatan. Jadi karena banyak orang yang menafsirkan akhirnya berbeda-beda karena terjemahannya tidak sesuai. Tetapi saya percaya apabila itu dinyatakan, ya kita juga harus, itulah gunanya Roh Kudus. Dia mengajar kita. Dia mengingatkan kita semua firman. Supaya kita juga harus berhati-hati. Ya, memang dari terjemahan kita tentang kedatangan Yeshua itu hanya akan terjadi apabila si setan itu sudah duduk, si pendurhaka itu sudah duduk di bait suci. Gog dan Magog itu ada dua arti ya. Gog dan Magog itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengandalkan Bapa Yahweh. Tapi bisa aja itu juga bangsa-bangsa yang memang di luar bangsa Yesaya untuk menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab Sakaria pasal 12 dan seterusnya. Karena semua bangsa itu akan menyembah Israel. Apakah ini yang terjadi sekarang ini itu merupakan bagian daripada itu, hanya Tuhan yang tahu, kita tidak tahu.
Tetapi yang harus kita lihat adalah Yesua berkata, sebelum harinya akan terjadi peperangan di mana-mana. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, itu kan terjadi sekarang. Apa yang terjadi di sana ya buat kita ya itu berjaga-jaga aja. Itu berjaga-jaga. Dan jangan kita dikhawatirkan oleh apapun juga yang dari sejahat. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 ya. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Ayat firman ini itu harus jadi pegangan kita. Jangan kita karena desas-desus di luar kita ketakutan. Tetapi yang menjadi permasalahan, Yahweh hanya akan menyelamatkan orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman. Bisa ditangkap. Jadi jangan kita ketakutan karena berbagai macam isu-isu di luar. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ya, banyak orang yang ketakutan masalah maaf vaksin gini kan. Kok ketakutan malah masalah. Bukan vaksin yang menyelamatkan kita. Tetapi kita takut sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jadi jangan ditakutkan masalah-masalah seperti itu. Ya, hanya masalahnya kita hidup benar apa enggak. Banyak orang yang ketakutan dengan berbagai macam desas-desus, itu yang harus kita hati-hati. Ya, kita harus hidup di dalam, kan berkali-kali saya bilang, kita hidup di dalam firman. Yang menghadapi itu firman, bukan kita. Jangan kita ketakutan karena desas-desus. Karena ketakutan itu dosa di hadapan Tuhan. Hanya takut kepada Bapa Yahweh itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita takut karena desas-desus, karena segala macam, ya bagaimana? Engkau sudah menentang firman. Nah di sana kan dikatakan, Bapa Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang saleh. Hanya masalahnya apakah kita hidup saleh apa enggak. Kalau kita tidak hidup saleh, pasti hancur. Karena Tuhan hanya akan menyelamatkan orang yang saleh, artinya orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah kita belajar terus-menerus mengoreksi diri. Ya, kalau kita takut dengan masalah berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita. Bisa ditangkap maksudnya? Nah kita koreksi diri. Ya koreksi diri, jangan sampai permasalahan itu membuat kita jadi ketakutan. Justru permasalahan itu membuat kita harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, pertolongan Tuhan datang. Sehingga namanya ditinggikan. Itu siapa yang ngajar? Itu semua yang ngajar Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita akan firman Tuhan untuk kita mengerti firman Tuhan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan firman Tuhan sehingga dalam segala hal kita ingat ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kita berdoa. Ya, banyak orang yang nggak tahu berdoa. Itu karena kau nggak punya Roh Kudus makanya nggak. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan. Ya, sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Nah, dari sini kita melihat, ya, karena itu kadang-kadang kalau kita kita nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Ya duduk aja, nangis aja di bawah gitu. Roh kita yang berbicara. Roh kita yang bersyafaat. Bisa ditangkap. Nah jadi jangan sampai kita kebingungan. Itulah gunanya kita belajar Roh Kudus. Karena tanpa Roh Bapa Yahweh, kita tidak mungkin mengerti firman Tuhan. Nah kalau kita tidak mengerti firman Tuhan,
tidak mengingat firman Tuhan, bagaimana mau selamat? Nggak bisa selamat. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Nah, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, dengan segala situasi kondisi dunia yang seperti ini, Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita, jangan takut. Saya tanggap. Kalau kau takut, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Serahkanlah ketakutan itu kepada Tuhan. Bilangnya, Tuhan aku takut nih, sama seperti si Raja Yosafat, kan kita sudah belajar. Yosafat itu takut, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Bapa Yahweh. Nah, di sini kita melihat betapa peran Roh Kudus itu sangatlah penting bagi saudara dan saya. Nah, kita sudah percaya, kita tahu bahwa setelah kita dibaptis, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja ya, ketika si Elia mau ditangkap sama tentara orang-orang Raja Israel, ya, Elia bilang apa? 50 prajurit sudah siap untuk nangkap. Tuhan bilang, Elia bilang, kalau saya pelayan Tuhan, biar api dari sorga turun melalap kamu mati semua. Jadi dari itu kan tanda-tandanya. Apa yang dikatakan di kitab Wahyu itu ada semua di kitab sebelumnya. Air menjadi darah itu kan yang dilakukan oleh Mose. Api turun dari sorga itu yang dilakukan oleh Elia. Nah, di sini kita melihat ya, kita harus memang belajar firman. Nah, kita mengucap syukur, ternyata ya saya mengucap syukur ada kitab Lugas ya. Ternyata kitab terjemahan sudah, kitab terjemahan yang bahasa Inggris juga nggak ada. Tapi pasti ada sumbernya. Itu yang harus saya harus lihat lagi dari kitab terjemahan. Saya masih ada beberapa kitab suci yang harus kita lihat. ILT ini. ILT ini. ILT. Cuma kan ada beberapa terjemahan kan. Ini dari ILT diterjemahkan, ini dari Hebrew Greek. Tapi Yayasan Lentera Bangsa. ILT ini kan. Nah, di sini kita melihat, itulah kita mengucap syukur ada banyak macam terjemahan-terjemahan, tetapi ya kita harus hati-hati ya, karena banyak orang-orang juga karena tidak mengerti ya macam-macam ya, karena banyak juga orang yang menafsirkan tentang 3,5 tahun. Oh, ini ada 7 masa kesusahan, 7 masa. Nggak lihat di dalam kitab Daniel, setengah pekan itu sudah diselesaikan Yeshua. Tinggal setengah pekan yang berikutnya itu yang belum diselesaikan. Dan saya percaya itulah yang diselesaikan oleh kedua nabi besar itu. Bisa ditangkap. Tetapi kita juga bisa menafsirkan karena waktunya kan sama 3,5 tahun. Bisa juga pada saat itu adalah masa kesukaran besar. Yang Tuhan izinkan terjadi khususnya untuk membuat bangsa Israel bertobat. Karena itu dikirimnya 2 nabi besar, tapi itu kan penafsiran. Kita tidak, karena memang tidak disebutkan kapan datangnya. Tapi yang terang ditulis mereka akan datang. Tapi kok waktunya sama, 3,5 tahun. Masa anti Hamasiyah pun 3,5 tahun. Bisa ditangkap, ya. Dan saya percaya 3,5 tahun kedatangan si Elia sama Moshe itu menggenapkan 1 pekan yang tertulis di dalam kitab Daniel, karena Yeshua cuma menggenapi setengah pekan. Kan dikatakan dalam kitab Daniel, setengah pekan kemudian korban dihentikan. Bisa ditangkap? Itu kan jelas di dalam kitab Daniel. Nah, berarti kan ketika Yeshua selesai, kan sudah dihentikan. Nggak ada lagi korban. Nah, yang setengah pekan ini, itulah yang digenapkan, ya saya menafsirkan digenapkan oleh kedua nabi ini. Ya, itu kan orang bisa menafsirkan ya. Karena memang yang disebut Harmagedon itu bangsa Israel diserbu. Itulah yang tertulis dalam kitab Sakaria. Ya. Tapi ya
Kita berharap ya kita sudah ada bersama Yeshua. Ya, karena kalau kita lihat, karena yang berperang itu nanti Tuhan. Bangsa Israel akan disertai dengan Yeshua sendiri. Menghentikan korban kan Yeshua sudah selesai. Kan diperhatikan dalam Daniel tadi kan, pertengahan pekan. Kita lihat lagi di Daniel 9 tadi. Banyak orang memang menafsirkannya beda, tetapi ya itu terserah aja. Tapi saya menafsirkannya begitu karena di sana dikatakan korban dihentikan. Ayat 27 tadi. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Perjanjiannya 1 pekan. Berarti 1 minggu. Atau 7 hari. Tetapi pada pertengahan pekan. Ya. Pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Nah, ini yang ditafsirkan atau saya tafsirkan. Inilah ketika Yeshua datang 3,5 tahun pelayanan berhenti karena dia ditolak dan disalibkan. Bisa ditangkap. Tetapi 1 pekan itu harus genap. Makanya di dalam kitab Wahyu kedua orang nabi ini 3,5 tahun. Itu 3,5 pekan. Setengah pekan. 3,5 hari. Bisa ditangkap. Tapi penafsiran macam-macam ya. Tapi saya menafsirkan begitu. Setengah pekan yang sisa itu digenapkan oleh Elia dan Moshe. Karena dikatakan ke mereka 3,5 tahun itu. Yeshua juga 3,5 tahun melayani, ya. Dan memang pelayanannya macam-macam. Kan ada orang yang bilang, oh dia umur berapa dia melayani? Ya kan itu masih tanda tanya kan. Kebanyakan orang menyatakan dia melayani umur 30 tahun sampai 33 tahun. Nah, kenapa? Ada sebabnya. Saya menafsirkan dia memang mulai melayani umur 30 tahun. Apa sebabnya? Saya menafsirkannya sesuai dengan Torah. Kitab Torah menyatakan di dalam kitab Bilangan ya. Jadi kita tafsirkan ya berdasarkan firman Tuhan aja. Torah, kitab Bilangan. Nah, kita Bilangan ya, pasal 4. Nanti saudara baca semua. Cuma saya hanya mau jelaskan kenapa saya menafsirkan Yeshua mulai melayani itu umur 30 tahun. Bisa ditangkap. Saya menafsirkannya sebabnya ada tertulis. Orang Lewi itu mulai melayani umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Kita baca di dalam Bilangan pasal 4. Kita baca ayat ke-22, 23. Ambillah sejumlah keturunan Gerson. Gerson ini keturunan Lewi ya. Yaitu menurut kaum-kaum mereka dari yang berumur berapa? 30 tahun. Bisa ditangkap? Umur 30 tahun. Ini keturunan Gerson. Kita lengkap lagi. Ini keturunan Merari. Ayat ke-30. Ayat 30. Dan dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya. Jadi kalau saudara baca ya ayat berapa ini? Ayat 23, ayat 30, ayat 35, ayat 38, ayat 42 dan seterusnya. Orang Lewi mulai melayani, orang Lewi itu imam ya. Orang Lewi mulai melayani umur 30 tahun. Jadi saya menafsirkan Yeshua itu memang mulai melayani umur 30 tahun. Dan dia disalibkan setelah 3,5 tahun
setengah pekan tadi. Jadi dia disalibkan umur 33,5 tahun. Bisa ditangkap. Jadi ada dasarnya. Kita nggak tebak-tebak. Dasarnya orang Lewi melayani umur 30 tahun. Jadi saya menafsirkan Yesua mulai melayani umur 30 tahun. Dan umur 30 tahun berdasarkan pengetahuan kita lah. Ya, itu dianggap orang yang sudah cukup dewasa atau sudah dewasa, rohani jasmani. Dan dia sudah matang untuk melayani Tuhan. Bisa ditangkap, ya. Jadi kalau ada orang tanya apa alasannya Yesua mulai melayani 30 tahun, ya ayat ini. Ya, karena orang Lewi itu orang yang melayani bangsa Israel atau orang yang melayani sebagai imam. Ya, dan dia 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Berdasarkan kitab Daniel, setengah pekan kemudian korban dihentikan. Bisa ditangkap? Ya, yang setengah pekan itu kapan? Setengah pekan yang terakhir itu dilakukan oleh Mose sama Elia. Mose sama Elia. Dan saya percaya ketika itulah banyak orang Israel yang sungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Setengah pekan yang kedua. Penafsirannya, saya menafsirkan begitu. Karena setengah pekan yang pertama sudah selesai. Setengah pekan yang pertama kan si Yesua sendiri. Setengah pekan yang pertama. Setengah pekan yang kedua itu Elia sama Mose. Karena dalam pandangan mereka Yesua ini siapa? Yesua anak tukang kayu. Bahwa mereka tidak mengerti bahwa dia justru sang juru selamat. Karena itu dikatakan korban dihentikan, artinya dipaksakan. Yesua mati. Tapi karena untuk menggenapi yang setengah pekan itu ya kedua nabi besar ini. Bisa ditangkap nggak? Nggak ada, karena bait sucinya kan nggak ada. Iya, bait sucinya nggak ada. Karena itu, ya, itu disiapkan memang untuk pembangunan bait suci. Pembangunan bait suci ini, itu saya percaya dalam 3 hari diwujudkan. Kenapa? Karena sistem knockdown pasti. Karena saya pernah ajarin, tidak boleh ada bunyi-bunyian. Jadi ya harus knockdown. Dalam 3 hari knockdown itu pasti terjadi. Kemudian korban dipersembahkan, ya. Pasti ya, saya menafsirkan kemungkinan Elia yang akan mempersembahkan. Bisa ditangkap, ya. Kenapa Elia? Kenapa bukan si Mose? Elia termasuk keturunan imam besar. Mose juga orang Lewi, tetapi dia bukan keturunan imam besar. Saya menafsirkan Elia itu keturunan imam besar karena dia dalam kitab Raja-Raja dia mempersembahkan korban, berarti dia keturunan imam besar. Saya tangkap. Ya walaupun Mose juga bisa, karena dia juga justru seniornya si siapa, dalam hal kata dalam secara rohani kan dia seniornya Harun. Nah, tapi saya percaya yang mempersembahkan itu pasti saya tafsirkan Elia. Ditangkap ya. Nah, yang saya hanya tekankan waktunya sudah semakin dekat. Ya kita berjaga-jaga aja. Kalau kita hidup saleh seperti kata Petrus, suratan Petrus, kalau kita hidup saleh kita pasti selamat. Amin. Orang Israel khusus. Itu khusus orang Israel. Karena mereka kan hanya percaya kepada 2 nabi ini. Karena itu saya bisa menafsirkan bahwa memang mereka datang untuk orang Israel. Untuk menggenapkan apa yang dikatakan. Kan Bapak Yahweh sendiri bilang, aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Dan aku menanam Torahku dalam hati sanubari mereka. Dan saya percaya itu hanya bisa terjadi ketika 2 orang yang dipercaya ini. Itu kan sangat dihormati sama orang Israel. Tapi itu penafsiran ya. Itu memang saya percaya itu hanya buat orang Israel. Bukan buat, karena orang di luar Israel kalau sudah tidak melakukan dalam masa anugerah ya sudah selesai, masa anugerah sudah selesai, ya roh itu kembali hanya kepada bangsa Israel. Ya kita ya inilah kesempatannya masa anugerah supaya kita memperoleh kasih karunia, dipersiapkan dan diangkat. Kalau enggak,
Ya bahaya, ya itu urusan sendirilah. Bisa aja, bisa aja karena itu kan tidak disebut kapan ya. Hanya kan saya menafsirkannya itu kemungkinan terjadi pada masa kesukaran besar. Karena masa kesukaran besar ini kan juga 3,5 tahun. Nah 3,5 tahun ini Elia sama Moshe turun. Tapi kita karena berdasarkan Tesalonika tadi, masa kesukaan itu akan terjadi kalau si murtad ini sudah menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, kita ketika itu dinyatakan, bisa aja pada saat yang bersamaan kita diangkat. Bisa dianggap. Karena ini harus dinyatakan dahulu berdasarkan kitab ini. Dinyatakan. Seperti kitab Daniel kan. Kan saya pernah beritakan itu kan. Kan kitab Wahyu juga menyatakan. Ya. Ketika Rasul Yohanes ditanya sama salah satu tua-tua itu. Siapa orang ini yang pakai baju putih? Kan dia bilang, ini orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Kan ada ayatnya, sudah pernah diberitakan ya, saya nggak perlu buka lagi. Orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Artinya, orang-orang ini bukan orang yang diangkat. Tapi Tuhan izinkan mengalami kesukaran besar, ya masih lulus. Masih lulus. Tapi ingat ya mungkin harus berkorban dengan pengorbanan sendiri. Ya istilah dengan darah sendiri. Ya enggak tahu lah itu bagaimana kita enggak tahu. Ya seperti 3 temannya Daniel kan. Kan saya pernah tafsirkan Daniel yang melambangkan orang yang diangkat. 3 orang ini melambangkan ketiga keturunan Nuh, Sem, Yafet dan Ham. Tetapi untuk bisa lolos mereka mengalami kesukaran besar. Karena itu selama waktu yang masih diizinkan Tuhan, hiduplah sesuai jalur seperti tadi firmankan. Kalau engkau percaya, selamat. Percaya artinya apa ya? Melakukan firman. Enggak percaya, hukumannya langsung binasa.